RFM 94 Mojokerto, kebahagiaan adalah saat kita bisa memberi, bukan hanya saat menerima. Sobat RFM, seperti janji Evan tadi, kalau sore hari ini saya nggak sendirian nih Sobat RFM ya, karena kita kan sebentar lagi masuk di pemilu 2014, pesta demokrasi nih buat Sobat RFM, apalagi buat Sobat RFM pemilih pemula. Nah, ini saya ajak Sobat RFM untuk ikut memberikan suaranya juga, ikut berpartisipasi juga, mensukseskan pemilu 2014. Sore hari ini Evan sudah ditemani tamu undangan yang sudah hadir. Sore hari ini ada Pak Hendro. Pak Hendro ini dari Partai Golongan Karya. Dan juga di sebelah Evan ini ada Bu Harli dari Partai Nasdem. Gimana kabarnya Pak Hendro? Silakan dipakai. Ibu juga silakan mikrofonnya. Gimana kabar Pak Hendro? Baik-baik. Alhamdulillah baik ya. Kelihatan seger dari wajahnya ya. Usianya masih 17. Baik, ya. Sebelah saya malah 15 Bu ya. Sama-sama segernya juga. Dan sore hari ini kita bakal ngomong soal masalah kesejahteraan. Nah, ini saya pengen tanya sama Pak Hendro dan juga Bu Harli. Kalau dari sisi Bu Harli dan juga Pak Hendro, kira-kira kalau ngomong soal masalah kesejahteraan yang ada di Kota Mojokerto, tolak ukur kalau kita ngomong kesejahteraan dulu deh. Apa sih tolak ukurnya? Dibilang masyarakat ini sudah sejahtera apa belum, itu tolak ukurnya kayak gimana nih? Pak Hendro dulu, monggo. Ya tentu banyak aspek ya Iya. untuk mengukur kesejahteraan, sejauh mana peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya Kota Mojokerto. Tapi yang terpenting adalah bahwa kebutuhan hidup yang harus dipenuhi oleh masyarakat kita sampai tahapan tidak hanya semata-mata primer, tapi seharusnya sudah sampai ke tersier, artinya pemukiman. Sehingga apa? Sehingga dengan demikian kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah sejahtera, itu tingkat kesenjangan sosial masyarakat tidak terlalu tajam. Artinya yang kaya dan yang miskin itu. Nah, oleh karena itu ini menjadi tugas pemerintah, khususnya pemerintah daerah di era otonomi ini, bagaimana caranya agar kesenjangan sosial itu bisa dieliminir. Artinya antara yang kaya dan yang miskin ini tidak ada jarak yang terlalu jauh. Tajam. Ya. Oke, jadi salah satu tolak ukurnya itu tadi ya. Kalau dari Bu Harli sendiri kira-kira tolak ukurnya apa nih Bu? Dibilang yang namanya sebuah kota, sebuah daerah ini sejahtera. Tolak ukurnya seperti apa sih kesejahteraan itu? Tolak ukur kalau menurut saya ya, itu sebenarnya kan simpel aja untuk rakyat ya. Jadi itu pemenuhan kebutuhan layak hidup KHL ya. Jadi kebutuhan primer itu biasanya tentang makanan pokok ya. Kalau untuk rakyat harus bisa dia makan sehari-harinya gitu ya. Nah, kemudian untuk kebutuhan sekunder ataupun tersier itu memang kepingin ya dia mesti meningkatkan. Tapi yang diutamakan itu kan untuk saat sekarang ini kan tentang pemenuhan kebutuhan pokok itu yang utama dulu. Ya, yang utama dulu sekarang. Karena kan terkait dengan harga-harga yang semakin meningkat tajam juga. Karena apa-apa sekarang udah import Mas ya. Mulai dari cabai, kemudian garam itu juga bawang ya. Seperti cuaca sekarang ini cabai ini kan mesti naik ya. Seperti kapan hari itu kan sampai 100.000 kan gitu. Jadi menurut saya tolak ukurnya ini ya tentang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari lah. Oke, Ya, kebutuhan utama ya, kebutuhan kesejahteraan. pokok dulu ya. Tapi memang balik lagi kadang-kala yang namanya manusia, kalau satu udah tercukupi biasanya juga masih kurang. Intinya kayak gitu ya. Yang jelas Sobat RFM juga bisa ikutan ngobrol sama kita. Ingat ya Sobat RFM, kita topiknya ngomong soal masalah kesejahteraan, upaya peningkatan kesejahteraan di Kota Mojokerto. Nah, barangkali Sobat RFM juga pengen ikutan ngobrol sama Pak Hendro dan juga Bu Harli. Evan persilahkan di 032134 atau juga SMS di 081234594400. Silakan juga kalau mau masuk ke Facebooknya RFM di RFM Spasi Mojokerto atau follow Twitter @RFM Mojokerto, dan silakan kalau mau streaming langsung klik aja di www.rfm94.com. Saya lanjut lagi kalau ngomong. Tadi tolak ukurnya sudah dijelaskan. Adanya masalah kesenjangan yang muncul ini juga jadi tolak ukur. Pemenuhan kebutuhan primer sudah oke apa enggak, ini juga jadi tolak ukurnya. Sekarang kalau kita ngomong soal masalah kota tercinta, kira-kira ini Mojokerto sudah masuk kategori sejahtera apa belum nih? Kalau tadi Pak Hendro, sekarang saya tanya ke Bu Harli. Sudah masuk sejahtera belum sih Bu? Kelihatannya sepertinya udah sejahtera. Kelihatannya ya. Contoh ya bisa. Contohnya apa ya? Jalannya kan tetap ya. Tetapi jumlah kendaraan tuh kan semakin lama kan semakin banyak. Itu bukan nandain kalau dia tambah kaya Bu? Lah ya itu makanya. Gitu ya? Kelihatannya gitu ya. Kelihatan seperti itu. Walaupun nuwun sewu ya kan mungkin pembeliannya secara kredit ya. Ini ada contoh juga seorang
tukang becak gitu, dia bisa kredit sepeda motor karena dengan uang muka hanya 500 sampai 700 ya. Dia bisa meningkatkan pendapatannya dengan pekerjaan seperti menjadi tukang batu itu sekarang 80.000 Mas. Nah, itu disisihkan. Sedangkan istrinya ini berjualan sosis gitu misalnya, itu dengan hasil antara 40 sampai 60 per hari. Jadi diupayakan agar saya ini bisa hidup layak. Walaupun sudah pemenuhan kebutuhannya mungkin mepet ya dengan anak yang 2 untuk sekolah kan ya, seperti saat ini kan dengan anak 2 kalau tingkat pekerjaannya ini kurang memenuhi seperti punya gaji tetap gitu kan sulit. Tapi karena dia ingin meningkatkan kesejahteraan menurut tolak ukurnya dia, pingin lah kredit sepeda motor, istilahnya HP, gak gitu kepingin kan. kalah mbek tonggone. Lewo Mojokerto bilangnya seperti itu. Mbek tonggone duwe sepeda motor, masa aku yo gak iso tuku sepeda motor. Itu kenyataan Mas, memang benar real gitu kan. Mas yo tak kredit ya kan. Ini seperti itu. Oke, kalau dari Bu Harli pandangannya seperti itu. Kalau dari Pak Hendro kayak gimana nih, Pak? Kalau saya melihatnya begini, Kota Mojokerto ini kan hanya 2 kecamatan. Ibarat kita berjalan saja dari ujung Kecamatan Magersari ke ujung Kecamatan Prajurit Kulon itu sudah nyampe. Nah, sehingga dari sana kita lihat masih adakah warga masyarakat yang masuk dalam kategori sangat-sangat miskin. Nah, yang tadi saya katakan kesenjangan. Kalau misalkan diukur dari dia memiliki rumah, ada yang ukurannya 2x3, bahkan yang tidak punya rumah pun banyak. Nah, di samping itu masyarakat kota yang kaya juga banyak. Kalau diukur dari pertumbuhan ekonomi sangat meningkat tajam. Tapi diukur dari pemerataan itu masih jauh. Masih kurang kalau dari pemerataannya ya. Oke. Kita masih ngobrol Sobat FM soal upaya peningkatan kesejahteraan di Kota Mojokerto, dan kita memang mengundang 6 partai politik Sobat FM ya yang ikut di pemilu 2014 ya. Kita undang, dan yang datang sore hari ini kebetulan dari Partai Golongan Karya, ada Pak Hendro dan juga ada Bu Harli dari Partai Nasdem. Kita balik lagi kalau ngomong soal masalah kesejahteraan. Tadi sudah dijelaskan kalau Pak Hendro dan Bu Harli punya pandangan yang berbeda. Tapi kalau Sobat FM kira-kira bagaimana nih? Selamat sore. Selamat sore. Iya, Mas Eko. Dari Mas Eko ya. Gimana kabar Mas Eko? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ini Pak Hendro dan Bu Harli salah satu warga kota yang masuk kategori sejahtera Mas ya? Halo, sama jangan gitu kan, kemarin katanya mau nambah 1, berarti kan itu sudah sejahtera. Iya, alhamdulillah. Mas Eko, monggo silakan. Iya. Mau tanya apa nih Mas? Kita ngomong soal masalah upaya peningkatan kesejahteraan di Kota Mojokerto, Mas. Iya. Kesejahteraan ini menurut saya ini masalah jalan, Mas Evan. Jalan? Iya, jalan raya? Jalan raya. Kenapa Mas? Karena kan masyarakat kan banyak yang punya sepeda motor. Ini banyak mengeluhkan dengan jalan raya, ini banyak yang berlubang, banyak yang rusak. Oh gitu. Tidak baik kota pun kabupaten, di para kabupaten ini. Kalau masalah Partai Nasdem, Partai Perubahan, bagaimana solusinya? Oke, ngomong soal masalah perubahan ya. Lama-lama kalau bikin bangun jalan itu, gitu. Kalau lama sih banyak contohnya lah. Oke. Mas, tapi kalau dari Mas Eko sendiri kalau ngelihat sebenarnya sudah sejahtera belum sih Mas warga yang ada di Kota Mojokerto kalau dari pandangannya Mas Eko? Ya banyak yang sejahtera Mas Eva. Iya, karena kalau itu sepeda aja juga bisa ya. Oh gitu. Tapi kebanyakan orang-orang itu Mas Eva. Apa Mas? Pendapatan tambah sedikit udah ngedit sepeda motor. Lek ngono lah yo gak gaya sama ini ku. Ya itu gayanya tuh yang saya penting gayanya dukur, Mas, pendapatannya rendah ya kan? Iya. Terus apa lagi Mas? Selain keluhan masalah jalan apa lagi yang mau disampaikan atau mau ikut sharingkan? Kalau orang miskin sudah bisa tertawa, bisa apa namanya itu apa sih? Sudah bisa ikut seneng, berarti insya Allah kesejahteraan itu sudah merata. Oke, Mas Eko. Banyak yang mengeluhkan. Oke, makasih Mas Eko, selamat beraktivitas ya. Nggih, waalaikumsalam. Kalau Mas Eko bilang katanya jalan ini juga jadi tolak ukurnya juga. Sebentar lagi kita sapa dulu, ditahan dulu satu pertanyaan yang sudah masuk tadi. Selamat sore. Sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Mas Imron, nggak pakai Sadewo? Iya, enggak, emang Sadeloy. Yang mau ditanyakan apa nih seputar masalah kesejahteraan? Kalau Mas Imron?
Ya sama kayak Mas Eko itu tadi, Mas. Infrastruktur jalan sama kayak penerangan lampu. Oh, masalah jalan sama penerangan lampu. Kayak misalnya kan di daerah terowongan kan lampu merahnya nggak aktif, nggak apa namanya, nggak seaktif kayak dulu lagi. Oke. Kan Kalau soal gaji berarti sudah pas nih ya, nggak minta naik lagi. Jangan-jangan nanti demo lagi minta naik gaji lagi. Ini kan UMK kan beda sama rosokan, Mas. Oh gitu. Kalau usaha sendiri kategorinya beda ya. Beda. Oke. Tinggal pengeluarannya bisa ngontrol. Oke, berarti keluhannya sama tentang ini ya apa namanya? Perbaikan jalan. Iya, infrastruktur fasilitas lampu umum sama ya, lampu fasumnya. merah gitu ya. Oke. Imron itu aja? Iya, Mas. itu Oke, aja. terima kasih Mas Imron. Dua arah ngomong soal masalah fasilitas umum itu juga salah satu tolak ukur kesejahteraan. Kalau Pak Hendro mensikapinya seperti apa? Iya, jadi kalau menurut saya itu kan akses ekonomi ya. Nggih. Artinya bahwa menyangkut infrastruktur Mhm. itu harus betul-betul memberikan garansi atau jaminan kepada warga masyarakat sehingga akan bisa mendukung langkah-langkah dari akses ekonomi itu untuk menuju kesejahteraan tadi. Akan tapi juga harus dibedakan antara gaya hidup misalnya ya, dengan kebutuhan hidup tadi, seperti pemenuhan kredit sepeda dan lain sebagainya, konsumerisme, ya hanya daya beli dan lain sebagainya itu apakah betul-betul menjadi tolak ukur kesejahteraan? Bagi saya tidak. Justru itu gaya hidup inilah yang sebagai penyebab dari globalisasi yang dimotori Amerika itu untuk mengeksploitasi negara-negara seperti Indonesia ini. Oke. Kita bisanya cuma membeli, tapi tidak bisa berbuat sesuatu untuk memproduksi. Nah, tentu dari laju pertumbuhan ekonomi dan pemerataan jelas ini akan timpang. Ya kan, jadi kredit sepeda motor, utangnya akeh, gajine bulan tanggal 1 dibayarkan, tapi untuk pemenuhan bayar utang sudah tidak cukup. Agak susah. Iya. Jadi seperti Jadi itu. kalau diukur dari permukaan memang sudah sejahtera. Ya. Tapi sebenarnya secara real itu ya itu tadi ukurannya. Oke. Bahwa kesejahteraan harus bisa diukur kalau di era globalisasi ini seperti Indonesia, apalagi otonomi sudah berjalan sekian tahun. Itu kalau masalah-masalah sampai ke tingkat pemukiman itu belum terpenuhi, ya bagi saya itu jauh dari apa yang kita harapkan. Oke, tapi kalau Bu Harli bagaimana kalau dari pandangan Bu Harli sendiri nih? Kalau mencikapi tadi ya terkait dengan pertanyaan dari Pak Mas Eko dan juga Mas Imron. Imron, maaf Nggih, ya. sama Mas Imron. Itu kan terkait dengan yang disampaikan tadi jalan ya. Jalan, itu kan fasilitas terkait umum. dengan infrastruktur dan fasilitas penerangan ya. Itu kan kaitannya dengan instansi dinas terkait ya. Itu yang pokok utama dan masalahnya ya. Tapi kalau untuk yang kaitannya dengan pemenuhan kesejahteraan masyarakat, karena masyarakat itu kan kepingin nyaman, maunya gitu. Aku sudah punya sepeda motor, kepingin jalan yang enak, tapi mungkin kenyataannya yang di daerah kabupaten, mungkin ya nggak semua ya Mas, ada beberapa daerah jalan, memang yang aksesnya agak susah buat ke sana. Karena mungkin untuk dia berjualan dari kota, kok jalannya nggak enak, apalagi ini kan cuaca hujan ya, otomatis air itu kan menggenangi jalan ini kan merusak, bisa membantu mempercepat jalan ini kan berlobang. Di kota aja juga ada jalan berlobang-lobang. Jadi ukurannya itu kalau untuk jalan saya kira belum pas ke arah situ. Tapi kalau untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi karena sarana transportasi untuk pemenuhan kebutuhan seperti pengiriman kebutuhan pokok ya mungkin ada pihak dia jualan harus keluar dari Nah, kota. itu memang ada hubungannya dan itu bisa disampaikan ke instansi terkait. Oke, jadi itu juga salah satu tolak ukur kalau kita ngomong soal masalah kesejahteraan ya. Silakan buat yang mau telepon lagi di 3x4x94 sudah ada yang bergabung lagi. Selamat sore. Selamat sore. Iya, dari Mas siapa di mana ini? Bangsal, Mas. Dari Bangsal itu ada Mas siapa ya? Oh, Mas Glewo. Silakan Mas Glewo. Kalau Mas Glewo sendiri bagaimana ini soal masalah kesejahteraan? Jangan bilang kalau belum dapat istri ya. Itu beda lagi urusannya. Aman, Mas. Emon sama siapa tadi ya? Mas Eko. Bahas masalah jalan. Nggih. Ini di Bangsal kan katanya di daerah Bangsal dulu. Itu rencananya katanya ada pelebaran jalan. Oke, ya. Terus kan kalau emang terjadi pelebaran jalan, itu nanti bisa merusak penghasilan orang-orang Bangsal gitu loh. Kan besar
jualan kerupuk rambak di pinggir jalan. Oh, jadi memang jalannya itu ya agak berdekatan sih sama jalan raya. Jalan rayanya. Ya, mungkin jaraknya beberapa meter gitu aja. Oke. Jadi itu salah satu keluhan dari Mas Glewo juga ya, punya usaha gitu. Punya usaha krecek rambak, Mas? Ya, jualan sih. Oh, jualan. Kapan-kapan diincipin dong ke sini boleh ya. Mudah-mudahan usahanya tetap lancar dan laris, Mas ya. Sip, dan saya ingatkan untuk ikut memberikan hak pilihnya loh ya bulan depan, Mas. Iya, Mas. Oke, terima kasih banyak. Apalagi? Itu, Mas. Masalah dana bos. Dana buat sekolah itu, Mas. Ya, bantuan operasional sekolah. Ya, itu kan kalau yang saya tahu itu kalau survei lihat rumahnya aja, Mas. Kondisi rumahnya kayak gimana. Tapi nggak lihat masalah pendapatan, keuangannya berapa per bulan gitu. Soalnya di tempat saya tuh ada, Mas. Penghasilannya banyak, cukup ya, tapi rumahnya ya sederhana gitu. Oh, nggak dibangun. Iya. Oh, dia ngontrak paling, Mas. Makanya nggak dibangun-bangun. Rumahnya sendiri, Mas. Oh, rumahnya sendiri. Iya. Masalah sepeda motor itu disembunyikan gitu, Mas. Kan kalau di foto dulu sih. Oh gitu. Iya. Berarti dia termasuk orang yang rendah hati, nggak mau pamer, Mas. Sepeda 4 disembunyikan 1 tok ya dikeluarkan. Disembunyikan. Iya. Kelihatan rumahnya jelek. Oke. Dapat dana bos. Iya, jadi masih ada orang-orang yang nakal dan tidak melihat orang lain yang lebih membutuhkan daripada dia gitu ya, Mas ya. Oke. Kayak gitu. Itu aja, Mas Glewo? Ya, Oke, terima kasih banyak Mas Glewo. Ya, masalah lagi memang kalau kita ngomong soal masalah akses jalan itu memang untuk pemenuhan kebutuhan salah satunya. Apalagi Mas Glewo yang tinggal di kabupaten kayak gitu ya. Tapi kalau kita ngomong soal masalah kesejahteraan, berarti ini masih ada KPR yang dilakukan Pak untuk Kota Mojokerto untuk bisa menjadi lebih sejahtera. Kalau dari pandangan Pak Hendro sama Bu Harli tadi kan memang ada beberapa poin. Salah satunya adalah masalah kesenjangan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan primer. Ya kan? Nah ini berarti ada hal-hal tertentu yang harus dilakukankah lagi untuk kedepannya di Kota Mojokerto tercinta ini, Pak Hendro? Silakan monggo. Ya begini, kalau kita lihat dari keuangan yang kita miliki, ya APBD kita lah, itu kan sudah mencapai 650 miliar lebih itu. Lah kalau misalkan dibagi rata-rata jumlah penduduk, misalkan itu masih bisa didapatkan sekitar 7 juta sampai 8 juta itu per orang. Ya, artinya itu dipakai untuk pendidikan, dipakai untuk pembangunan fisik, jalan tadi macam-macam itu. Nah, kalau misalkan ini dilaksanakan betul, maka percepatan kesejahteraan itu akan terwujud. Tapi kalau prakteknya di lapangan itu ternyata banyak kebocoran, ya atau banyak pemborosan, maka tentu harapan seperti yang disampaikan tadi untuk kesejahteraan kota masih jauh. Apalagi berita koran hari ini atau kemarin bahwa tingkat pengangguran di kota ini cukup meningkat secara signifikan. Lumayan tinggi ya Pak? Ya? Itu kalau kita ngomong soal masa tadi. Tapi kalau dari Bu Harli sendiri pandangannya gimana Bu? Ada langkah konkret nggak Bu yang sebenarnya bisa dilakukan di Kota Mojokerto tercinta ini? Tadi sebenarnya yang diutarakan Pak Hendra itu hampir mirip, cuma kalau Pak Hendra kan lebih detail ya, langsung menyebutkan kepada angka ya. Kalau untuk tentang tingkat seperti tadi Mas yang Mas Glewo tentang bos juga ya. Wah, ini kalau bicara pendidikan jadi takut-takut ya sebenarnya. Soalnya kan ya nanti salah juga karena juga berbicara dengan instansi ini kadang ya tahu sama tahu lah Mas ya, kadang-kadang walaupun saya bukan dari guru ya, tapi setidak-tidaknya kalaupun sudah anggaran APBD, kalau penyalurannya ini sudah harus ada pos-posnya ini, memang harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai ada kebocoran ataupun diselewengkan untuk misalnya kalau sekian persen untuk pendidikan, misalnya 20% untuk pendidikan, tapi hanya diberikan 10%. Nah, kemudian 10%-nya kemana kan gitu. Ya. Jadi kalau untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat mungkin pendidikan untuk pelatihan tenaga kerja, pelatihan pendidikan untuk seperti balai pelatihan kerja di Snaker gitu kan harus dilaksanakan. Tapi kalau anggaran itu mungkin
diberikan kepada yang lain, porsinya kan jadi nggak maksimal untuk pemenuhan kebutuhan. Karena nggak sesuai ya, sasarannya nggak tepat. Nah, ini mungkin juga yang dirasakan sama warga masyarakat kota, sehingga kadang-kala akhirnya ketika ngelihat ada sosok baru lagi muncul sebagai pemimpin, kadang-kala mereka jadinya pesimis. Wes aku nggak milih aja lah, pasti nanti nggak ada perubahan. Biasanya ada yang seperti itu. Nah, ini kalau dari Pak Hendro dan juga Bu Harli, apakah ini juga salah satu hal yang membuat akhirnya muncul yang namanya golput alias golongan putih alias gak milih alias netral? Saya nyebutnya banyak karena kalau misalkan mereka bilang golput, dibilang gak milih berarti nggak mau. Saya nggak mau dibilang nggak milih. Saya bilangnya netral. Saya nggak milih salah satu pihak. Apakah ini juga salah satu penyebab munculnya golput kalau dari Pak Hendro dan juga Bu Harli, gara-gara masalah susah adanya sebuah perubahan yang nyata di Kota Mojokerto tercinta? Monggo Bu Harli atau Pak Hendro duluan? Iya. Monggo Bu Harli. Ini mungkin ada tanggapan dari masyarakat. Iya. Golput itu ada singkatannya, Mas. Apa? Golongan pencari uang tunai. Oh gitu. Yang nyari duit nih ya. Nah, kan sekarang lagi musim, kalau nggak ada uangnya nggak akan dipilih kan gitu. Nah terus negara kita ini mau dijadi apa gitu kan? Kalau dari saya pribadi, kemudian dari partai saya mau dijadikan apa negara kita ini? Soalnya apa-apa harus dihitung dengan duit gitu. Kemudian ada yang bilang kalau tidak pakai duit tidak akan menang. Nah, terus kalau bukan dari kita yang memulainya, terus siapa lagi dan kapan lagi? Kalau kita masih cinta dengan negara ini, kan cara-cara seperti golput, golongan pencari uang tunai, itu kalau bisa janganlah gitu ya. Gitu. Jadi, sebaiknya sadar lah ya. Soalnya pemilu tahun yang lalu itu kan ya karena sistem, Mas. Karena apa sistemnya? Sekarang kan sistem suara terbanyak. Nah, jadi siapa yang banyak ya perhitungan suara yang banyak dia yang jadi lah. Bagaimana caranya ya? Mesti ada sesuatu kan gitu. Nah tapi kalau misalnya dari masyarakat itu sadar, sekarang kan lagi ada tren seperti ini. Ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Jadi lebih pintar lagi sekarang. Masyarakat cuma mau duitnya, ada yang kayak gitu. Jadi ada nih caleg-caleg juga bingung saya katanya gitu. Loh kenapa? Saya memberikan uang sekian. Lah kalau semuanya sama yang saya pilih siapa? Makanya kalau saya pribadi gitu, ambil uangnya jangan pilih orangnya. Itu kalau dari Bu Harli. Kalau dari Pak Hendro bagaimana Pak? Menyikapi dengan banyaknya angka golput yang setiap kali ada pemilihan angkanya selalu naik, bukannya malah turun dan sadar masyarakat. Gimana Pak Hendro? Momen politik baik itu menyangkut pemilihan wali kota atau kepala daerah atau mungkin pemilihan calon legislatif sampai ke pilihan presiden. Itu memang salah satu faktor golput itu semakin meningkat. Salah satunya adalah yaitu tadi bahwa masyarakat ini sudah semakin apatis, tidak percaya terhadap para politisi-politisi, pengambil kebijakan, karena dipandang bahwa selama mereka memimpin bangsa ini itu masih banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa dipandang sederhana seperti tingkat korupsi dan lain sebagainya. Akan tetapi bagi kita sebagai politisi itu wajib untuk membangun kesadaran masyarakat akan sense of belonging, rasa memiliki paling tidak di era otonomi ini, khususnya rasa memiliki Kota Mojokerto tercinta. Nah konsekuensinya mau tidak mau ketika ada momen politik seperti pemilihan kepala daerah, tentu diharapkan warga masyarakat betul-betul ikut andil di dalam menentukan pemimpinnya. Jangan sampai kemudian seperti yang sekarang terjadi. Jadi begitu pemimpin itu turun dari jabatannya, tanah kas desa banyak yang hilang. Ya kan? Aset-aset rakyat banyak yang hilang. Iya. Sementara warga masyarakat sendiri itu memberi dukungan akan hilangnya aset itu. Karena apa ya? Karena duit tadi. Ini salah satunya. Nah, ini berarti harus ada cara bagaimana mengajak masyarakat ini supaya sadar, ikut memberikan suara mereka di pemilu nanti tanggal 9. Nah, kira-kira kalau dari Bu Harli, himbauannya apa nih Bu? Supaya warga masyarakat ini ayolah memberikan hak suaranya tanpa harus ada embel-embel yang namanya amplopan dan sebagainya lah itu. Gini ya. Gimana? Ini ya sebenarnya mungkin
lelucon atau guyon atau mungkin agak porno monggo, tapi ini kata-kata saya ya. Kalau porno nanti ditut gitu, kamu tenang aja. Kemudian kan untuk suatu perubahan ya. Masyarakat ini maunya ini nikah politik atau zina politik kan gitu. Kalau zina politik ini kan sekali pakai Pak ya. Jadi satu kali golput tadi golongan pencari uang tunai. Habis itu kan mereka goodbye kan itu selesai urusannya. Tapi kalau nikah politik sudah komitmen dengan suatu parpol tertentu, harusnya kalau menjadi kader militannya ya Pak Hendro ya, betul-betul saya kader militan partai ini gitu. Ya, otomatis memenangkan untuk partai itu untuk jangka waktu ke depannya. Jadi 5 tahun atau 10 tahun lagi gitu tetap konsisten gitu loh. Jadi lebih baik kita itu memberikan pengertian kepada masyarakat. Ya memang sulit, tapi kalau dari saya pribadi setiap ketemu memang saya sampaikan antara zina politik atau nikah politik yang dipilih yang mana kan masyarakat sudah tahu artinya apa. Oh begitu ya Bu. Iya. Tinggal pilih aja mau yang mana ya. Oke. Gitu. Kalau dari Pak Hendro bagaimana Pak caranya supaya masyarakat sadar dan mau memberikan hak pilihnya? Ya begini, karena sejak awal di era reformasi ini kan demokrasi yang kita bangun itu kan demokrasi yang transaksional. Sehingga apa? Sehingga untuk keputusan-keputusan politik, momen-momen politik itu kosnya terlalu mahal. Sehingga memandang seperti pemilihan kepala daerah itu ibaratnya sesuatu yang bisa dibeli. Ya begitu juga legislatif. Ibaratnya sekarang daripada nganggur, orang tuanya punya duit, ya nyalek aja kan. Jadi tidak berangkat dalam rangka untuk membangun kepemimpinan, membentuk kepemimpinan di warga masyarakat dalam proses politik itu, tapi justru itu dipakai sebagai ajang untuk mencari pekerjaan. Nah, kalau sudah demikian kan mau tidak mau kosnya terlalu mahal. Apa itu kosnya terlalu mahal? Ya tingkat korupsi itu akan semakin tinggi tadi ya. Boleh. Jadi Sobat FM, ini berarti ajakannya Pak Hendro sama Bu Harli, ayo kita memilih secara sehat ya kan? Karena memang pilihan Sobat FM ini yang akan menentukan nasib Indonesia ke depannya. Kalau kita ngomong secara skup kecil, ya ini akan menentukan Kota Mojokerto ke depan seperti apa.